PT Virtue Dragon Nickel Industry atau VDNI merupakan perusahaan penanaman modal asing asal Jiangsu, Tiongkok yang berdiri sejak tahun 2014 di Konawe, Sulawesi Tenggara. Dengan suntikan dana dari perusahaan milik pemerintah Tiongkok, China First Heavy Industries, VDNI, menggelontorkan dana sebesar 86 triliun rupiah untuk berinvestasi di Konawe. Untuk pembangunan smelter nikel, VDNI menginvestasikan 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Smelter tersebut memiliki 15 tungku produksi rotary kiln electric furnace dengan kapasitas produksi 600.000 hingga 800.000 ton per tahun nikel pig iron yang memiliki kadar 10 hingga 12%. Hingga akhir tahun 2018, VDNI telah berkontribusi sebesar 142,2 juta dolar Amerika Serikat terhadap ekspor Indonesia. Pada 25 Februari 2019, smelter VDNI diresmikan oleh Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto dan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi. Di tahun 2020 ini, VDNI mendatangkan 500 tenaga kerja asing asal Tiongkok secara bertahap, dengan batas waktu 6 bulan untuk bekerja di Indonesia. Jika melebihi batas waktu ini, maka akan dideportasi. Tenaga kerja asing ini didatangkan karena memiliki keahlian khusus menginstalasi pabrik smelter. Selain itu, juga karena Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja sektor ini. Kehadiran tenaga kerja asing ini diharapkan memberikan transfer teknologi kepada pekerja lokal. Apalagi ada 5.000 tenaga kerja lokal yang akan direkrut untuk proyek smelter Konawe. Nantinya, smelter di Konawe ini akan dijadikan sebagai pabrik bahan baku pembuatan baterai litium. Ya, Anda kembali bergabung bersama kami di Economic Challenges. Langsung saja saya akan menyapa Pak Ali Mazzi, Gubernur Sulawesi Tenggara yang sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak Ali. Selamat malam Kania. Ya, Pak Ali, tadi kita sudah mendengarkan ada informasi pengantar mengenai pembangunan smelter yang dilakukan di Konawe. Tapi saya ingin mendapatkan penjelasannya langsung dari Pak Gub untuk mendetilkan lebih lanjut sebenarnya manfaat terbesar yang kemudian didapatkan dari pembangunan smelter, terutama untuk masyarakat di daerah. Terima kasih Mbak Kania. Sulawesi Tenggara ini memiliki potensi sumber daya alam berupa cadangan bahan baku nikel yang diperkirakan kurang lebih 97,4 triliun ton miliar. Kami ulangi 97,4 miliar ton. Secara ekonomis akan menguntungkan karena bahan baku yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara ini sangat luar biasa. Tetapi beberapa tahun yang lalu, perkembangan industri pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara hanya menghasilkan bahan baku industri hulu. Ya. Kemudian, seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang saya maksud, mengupayakan terjadinya peningkatan nilai tambah ekonomi dari industri pertambangan. Dengan merubah industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi, atau industri hilir. Pertanyaannya bagaimana keuntungan yang didapat di Sulawesi Tenggara? Tentu saya selaku gubernur juga wakil pemerintah pusat bersama-sama pemerintah dan masyarakat Sulawesi Tenggara pertama mendukung kebijakan pemerintah pusat, karena dengan hadirnya smelter di Sulawesi Tenggara Ya, silakan Pak. Karena dengan hadirnya smelter di Sulawesi Tenggara, maka sangat berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, inilah
harapan-harapan kami khususnya dari pemerintah provinsi. Oke. Kemudian potensi nikel di Sulawesi Tenggara sangat besar, Ya. sehingga perlu dimanfaatkan secara optimal. Ya. Di mana berdasarkan RKAB tahun 2019 sumber daya terukur mencapai 240 juta ton dengan cadangan, terbukti mencapai 893.767 ton. Nah, nilai tambah yang diperoleh cukup besar, di mana senilai ekspor berupa nikel ore hanya mencapai 19,85% lebih, sedikit dibanding jika nikel tersebut telah diolah menjadi ferronikel atau granuler yang mencapai 79,60% dari total nilai ekspor Sulawesi Tenggara pada tahun 2019. Ya. Nah, kemudian kontribusi kawasan industri Konawe cukup besar dalam upaya hilirisasi pertambangan, di mana PT Virtu Dragon memiliki share nilai sebesar kira-kira 60,47%. Ya. Baik. Dari total 694,693 ton. Ya. Baik, Pak Ali. Ada peningkatan pendapatan bagi Kabupaten Konawe. Iya, Pak Ali, jadi manfaatnya Khususnya, sangat luar biasa sekali ya Pak, dampaknya positif ya Pak, bagi perekonomian. Artinya ya dampak positif bagi para, ada multiplier di ada sini. Multiplier efek begitu yang didapatkan dirasakan oleh masyarakat. Oke, saya beralih masalah dulu. Tenaga kerja. Ya. Termasuk juga penyediaan atau penciptaan lapangan pekerjaan. Tenaga kerja yang didapatkan dalam, ya, apalagi dalam waktu dekat oleh Virtu Dragon. Ya. Dan OSS akan mendirikan politeknik yang dimaksud tadi Pak Luhut. Ya. Nah, ini sangat luar biasa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Sulawesi Tenggara sehingga ilmu pengetahuan khususnya di bidang pertambangan menjadi lebih baik. Baik, saya beralih dulu kalau begitu ke Pak Arifin untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ali. Pak Arifin tadi sudah sempat menyebutkan bahwa sampai tahun 2024 Pak ya ada 42 smelter yang akan dibangun begitu. Targetnya seperti itu ya Pak Arifin. 48. Nah itu mungkin 48 ya. Dan itu baru akan dibangun ya Pak ya berarti ya. Baru akan dibangun dan itu mungkin sudah dalam proses. Sudah dalam proses, oke. Dan itu di daerah mana saja Pak? Mungkin bisa dipetakan dan smelter untuk mineral apa? Untuk pengolahan apa Pak? Baik, saya ambil dulu datanya nih. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu Mbak Kania bahwa nikel kita cadangannya ini itu ada 21 juta ton kurang lebih. Nah ini bisa bertahan sampai kurang lebih lebih dari 30 tahun. Ya, jadi kemudian sekarang ini ada yang tadi disampaikan oleh Pak Luhut, ada proses hidrometalurgi, yaitu proses yang memang bisa memproses nikel-nikel yang berkadar konsentrasi rendah. Ya, waktu belum ada larangan ekspor, yaitu sulit untuk melakukan kontrol terhadap konsentrasi nikel-nikel yang kita ekspor. Nah, jadi kedepannya ini memang sudah akan dibagi ya untuk
nikel-nikel yang limonit, jenis limonit ini akan diproses dengan hidrometalurgi. Ya. Dan kemudian yang ke atas, ya itu kita harapkan yang lebih besar dari 1,8% itu bisa dicampur dengan yang rendah sehingga memang bisa menambah kemampuan kita berproduksi. Kemudian yang ada sekarang nikel yang sedang ada dibangun maupun perencanaannya ada di Banten, ya, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Ada 11 smelter yang sudah beroperasi dan 19 smelter lagi yang dalam proses konstruksi. Ya, jadi khusus untuk smelter nikel kadar rendah yang akan menghasilkan produk MHP atau mixed hydroxide precipitate, yaitu merupakan prekursor untuk memproduksi baterai EV. Ada 6 rencana smelter dan ada kemungkinan 1 smelter tambahan dari konsorsium BUMN. Oke. Iya, dan itu semua targetnya selesai di tahun 2000. Bisa di-copy? Nah, Iya, bisa di-copy, Pak. Sudah jelas, Pak. Kita Itu semua harapkan ditargetkan 2024 selesai untuk 2024. ya. Oke. Artinya nanti akan bertahap ya, Pak. Ya. Produksinya itu full kapasitinya berarti seperti apa, Pak, kira-kira ininya tahapannya nantinya? biasanya pabrik itu ya kalau baru mulai selesai ya itu masih ada adjustment lagi, dia belum bisa 100%. Tapi 2 tahun 3 tahun sesudah itu pasti bisa mencapai full capacity. Oke, baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan jelang segmen terakhir dari Economic Challenges. Yang pasti tadi kita sudah mendengarkan pemaparan lebih lanjut apa sebenarnya tujuan dari kebijakan hilirisasi dan manfaat yang bisa diperoleh. Sekarang mungkin yang menjadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana mengkonsistenkan. Mudah-mudahan ke depan tidak berubah lagi begitu. Nanti akan kami tanyakan bagaimana resepnya terhadap narasumber yang sudah hadir bersama kami di Economic Challenges pada malam hari ini. Kita segera kembali sesaat lagi.